Perkenalkan, nama saya Melisa Preti Saragih dengan NIM 12 13 11 10 63. Saya dari kelas PGSDF tahun 2021. Saya akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer tentang hakikat pendidikan di sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hairul Usman SSI MPD. Materi yang pertama yaitu definisi pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu fenomena manusia yang sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka pendidikan dapat dilihat dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut pandang psikologi, sosiologi, dan antropologi, ekonomi, politik, komunikasi, dan sebagainya. Pendidikan di SD dapat didefinisikan sebagai proses perkembangan kemampuan yang paling mendasar dari setiap siswa, di mana setiap siswa belajar secara aktif karena adanya suasana yang memberikan kemudahan atau kondusif bagi perkembangan dirinya secara optimal. Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak orang dewasa atau guru kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi optimalisasi perkembangan anak. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan di sekolah dasar. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kondisi akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Setiap tujuan pendidikan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu menggambarkan tentang kondisi akhir yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu memberikan arah dan cara bagi semua usaha atau proses yang dilakukan. Tujuan pendidikan sekolah dasar harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar serta memperhatikan kesesuaiannya dengan lingkungan dan kebutuhan nasional serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan umat manusia secara global. Tujuan pendidikan di sekolah dasar mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan di sekolah dasar. Fungsi pendidikan mengacu pada kegiatan yang seharusnya dilakukan karena posisinya dalam konteks tertentu. Para pakar pendidikan berpendapat fungsi pendidikan yaitu yang pertama, fungsi individuasi. Fungsi individuasi merujuk pada proses untuk menjadi diri sendiri sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan pribadi yang lain. Seseorang berupaya mencapai prestasi terbaik dalam hal tertentu dengan bertumpu pada pemanfaatan segenap potensi yang dimilikinya tanpa tergantung kepada usaha orang lain. Yang kedua itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi dan pembudayaan mengembangkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendidikan yang diselenggarakan harus selalu mendorong dan mengkondisikan anak didik untuk melakukan apa yang disebut dengan belajar sosial. Anak diajarkan untuk berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain dengan memahami, menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Yang ketiga yaitu fungsi nasionalisasi. Fungsi nasionalisasi mengandung arti pendidikan harus mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik. Pendidikan harus menumbuh kembangkan kesadaran, kecintaan, dan kebanggaan setiap anak didik untuk menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu fungsi humanisasi. Fungsi humanisasi mengandung arti bahwa pendidikan berkewajiban untuk menumbuh kembangkan anak untuk menjadi bagian dari umat manusia di dunia tanpa harus rikuh dengan perbedaan suku, ras, dan agama. Dengan fungsi ini, anak didik untuk mengembangkan sikap saling menghargai atau toleran terhadap perbedaan, hidup rukun dan damai dalam keragaman tanpa kehilangan identitas dirinya. Selain itu, pendidikan di sekolah dasar juga memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi yang sangat mendasar dari pendidikan di sekolah dasar yaitu fungsi pembentukan dan pengembangan dasar kepribadian anak. Yang kedua yaitu penyiapan warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia yang baik. Yang ketiga, transformasi budaya menjadikan anak agar mengenal dan berbudaya Indonesia. Yang keempat, pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar untuk melanjutkan pendidikan di SLTP atau MTS. Pendidikan dasar berfungsi sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah untuk mengembangkan dasar pribadinya manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi luhur, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pendidikan di sekolah dasar.
Salah satu titik lemah budaya pendidikan di sekolah kita selama ini bahwa titik sentral pendidikan adalah bukan siswa melainkan guru. Bahkan selama 32 tahun titik sentralnya adalah pemerintah dengan berbagai aturan. Titik lemah ini secara konsepsional dapat kita ubah bila mana perkembangan siswa dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Perkembangan anak dan pendidikan memiliki prinsip yang paralel, yaitu merupakan suatu proses yang terpadu dan berlangsung sepanjang hayat. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di sekolah dasar harus memperhatikan keterpaduan perkembangan anak dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral, spiritual, dan emosional yang dapat mendorong anak untuk belajar sepanjang masa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila kata-kata saya tadi ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.